Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mendi STH dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Nah, saudara-saudaraku, saat ini mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini. Oleh karena itu, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur dan bersukacita di hadapan-Mu. Karena kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh menikmati hari baru, menikmati tahun yang baru di hari yang keempat di tahun 2024 ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau beri lagi kami kesempatan untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman ini terus terpelihara dalam hati pikiran kami dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Maka berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Ulangan pasal 8 ayat 11 dan ayat yang ke-14 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang tidak hanya menjadi pembaca, pendengar firman Tuhan, tapi marilah kita semua menjadi pelaku firman dalam kehidupan setiap hari. Dan tema yang diangkat di saat ini yakni hati-hati jangan melupakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini mengingatkan setiap orang percaya, baik saya dan saudara-saudara, agar hati-hati dan jangan melupakan Tuhan Allah. Karena manusia seringkali kurang berhati-hati atau seringkali ceroboh dengan berbagai alasan yang ada. Beberapa faktor penyebab kecemasan atau tekanan hidup, terburu-buru mengambil keputusan merupakan salah satu contoh yang ada. Bahkan saudara-saudaraku, kondisi mental atau fisik seperti kelelahan atau gangguan kognitif dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir dengan jernih dan berhati-hati. Bahkan juga ada contoh selanjutnya, ketika kita terlalu percaya diri dan tidak peka terhadap sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Sementara manusia sering lupa karena otak harus mengelola banyak informasi, banyak data setiap hari. Dan tidak semua informasi atau data dapat disimpan dalam ingatan jangka panjang. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa penyebab juga manusia lupa atau tidak ingat. Adalah gangguan perhatian, stres, kurang istirahat, kurangnya pengulangan informasi yang penting, dan faktor-faktor penuaan dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, ingatan manusia juga cenderung selektif dalam mengingat informasi yang dianggap penting atau bermakna, sementara melupakan yang tidak penting. Bahkan juga ada penyebab-penyebab lain orang lupa terhadap diri atau lupa diri adalah menjadi tinggi hati, sombong karena berbagai alasan yang ada. Mungkin seperti ketika memiliki ego yang begitu besar, ketika memiliki rasa superioritas, artinya selalu mau diutamakan, selalu mau dia yang menjadi yang paling utama yang diperhatikan,
Bahkan juga kadang-kala ada kebanggaan di dalam diri sendiri yang terlalu berlebihan, atau ada rasa yang tidak mau kalah. Nah, saudaraku, perasaan-perasaan ini dapat timbul dari berbagai pengalaman dan kondisi kehidupan setiap kita. Seperti ketika kita mendapatkan kesuksesan, ada pengakuan dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Karena kita merasa bahwa diri kita hebat, karena kita merasa diri kita kuat dan mampu. Bahkan diri kita yang lebih di atas daripada yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tinggi hati dapat menjadi sifat negatif dan menghambat hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Untuk mengatasi sikap dan sifat tinggi hati dan sombong, maka orang atau seseorang harus memiliki belas kasihan, harus rendah hati, harus memiliki empati dan simpati terhadap sesama. Seperti orang Samaria yang murah hati, tidak memandang latar belakang apapun, tapi dia mau membantu, memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudaraku, bacaan kita di saat ini mengingatkan kita melalui Nabi Musa, di mana pengalaman bangsa Israel yang selama 40 tahun jatuh dan bangun dalam pengembaraan di padang gurun menjadi pelajaran berharga untuk mengingat kebaikan dan berkat Tuhan Allah. Namun juga kisah ini, cerita ini juga mengingatkan kita tentang hukuman karena tidak setia, karena melupakan dan mengabaikan hukum Taurat serta ketetapan-ketetapan dan peraturan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar dari pengalaman orang beriman dalam Alkitab. Oleh karena itu, untuk pendidikan dalam kehidupan keluarga dan pembinaan kerohanian dalam kehidupan keluarga, itu merupakan satu hal yang sangat penting agar percaya diri dan juga iman tidak mudah digoyangkan atau diombang-ambingkan. Bahkan juga ketika pendidikan di dalam keluarga itu dilakukan dengan baik, maka mereka akan terampil untuk mengambil keputusan-keputusan dan bersikap secara baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita harus berhati-hati, karena manusia itu tempatnya salah. Tetapi itu bukan berarti menjadi klaim bagi kita bahwa kita tidak bisa hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak bisa hidup setia dan taat kepada perintahnya. Bukan demikian. Firman Tuhan mengatakan demikian agar supaya kita mampu untuk menguasai diri kita, menguasai diri kita dari berbagai godaan-godaan, tantangan-tantangan yang ditawarkan, yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Bahkan juga di tengah-tengah keberlangsungan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita menerima berkat lewat kebahagiaan, lewat kehidupan keluarga yang harmonis, lewat pekerjaan yang diberkati, usaha bisnis yang bersinar, lancar, jaya, diberkati Tuhan, kita menggapai cita-cita harapan kita, kita berhasil, kita memiliki segala-galanya, memiliki harta benda kekayaan yang ada. Sehingga kadangkala kedagingan kita, nafsu duniawi kita menggerogoti kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita lupa diri bahwa ternyata segala sesuatu yang kita miliki itu hanyalah titipan sementara daripada Tuhan. Ketika bersifat titipan, maka suatu saat, kapanpun itu, pemiliknya menginginkan untuk mengambilnya daripada kita. Itu bisa terjadi. Ingatlah akan hal itu. Jangan lupa siapa pemberi berkat. Kita mengagung-agungkan berkat yang datang daripada kita, tapi kita lupa mengucap syukur
kepada siapa sumber segala berkat itu. Kadang kita berbahagia, bersuka cita dengan pasangan kita, hidup keluarga yang harmonis, tetapi kita tidak membangun keharmonisan antar hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan. Kadang kita lupa diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa diri untuk memberi diri waktu kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Terlalu sibuk dalam pekerjaan, terlalu sibuk dalam bisnis karir yang ada, sampai-sampai kita tidak punya waktu untuk ibadah, bersekutu kepada Tuhan. Jangan sampai, saudara-saudaraku, ada di antara kita yang melakukan hal-hal yang demikian. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika kita tidak hidup taat, tidak hidup setia, maka segala kepunyaan yang kita miliki dapat diambilnya daripada kita. Dan juga kita akan menerima penghukuman daripada Tuhan atas ketidaksetiaan kita, atas ketidaktaatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah jangan kita tinggi hati sehingga kita melupakan Tuhan. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita sekali lagi, segala sesuatu yang kita miliki hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena pemberian Tuhan. Kehidupan kita, keselamatan kita itu hanya oleh anugerah daripada Tuhan. Berkat dalam kehidupan kita, istri, suami, anak-anak, orang tua, pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga, karir kita, segala sesuatu yang kita miliki itu hanya karena kasih dan karunia Tuhan. Dan itu semua milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi ketika Dia mau mengambil semuanya itu daripada kita, maka kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak berdaya. Kita tidak mampu untuk menahan semuanya itu. Karena itu milik kepunyaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan tinggi hati dan jangan lupa terhadap sumber segala berkat. Siapa yang memberi berkat? Ingatlah akan hal itu dan senantiasa kita hidup terus dekat dengan Tuhan, hidup membangun persekutuan yang intim, persekutuan yang akrab dengan Tuhan, maka kita semua akan diberkati terus oleh Tuhan lewat kesetiaan, lewat ketaatan dan ketekunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami dibekali lagi untuk ingat bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu semua hanya titipan sementara daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Maka daripada itu kami diajarkan untuk berhati-hati. Jangan sampai kami mengagung-agungkan segala berkat yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami lupa siapa sumber pemberi berkat itu dalam kehidupan kita. Ajar-ajarlah terus kami untuk mengingat bahwa Engkau yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan ajar-ajarlah bagi kami untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan dalam kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami senantiasa mau berdoa bagi jemaat kami, Jemaat Gemi Maranatha Selatan, diberkati hamba-hamba-Mu, perangkat pelayanan yang ada, para pendeta yang ada, pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan juga ketua-ketua komisi BIPRA yang ada bersama dengan komisi-komisi yang ada, bahkan komisi-komisi kerja, kostor, pegawai, tim multimedia juga yang mengupayakan penayangan-penayangan yang ada di renungan harian keluarga. Tuhan berkati semua, Tuhan pakai semua yang memberi di dalam kepelayanan ini. Mampukan kami untuk bertanggung jawab atas kepelayanan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan biar kiranya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang ada. Dari kolom 1 sampai kolom 27. Bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, sampai kepada orang tua kami lansia. Kami yang dalam keterbatasan fisik, kami yang dalam kelemahan. Kiranya Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang setia dalam segala perkara kehidupan kami. Maka Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, pribadi dan keluarga kami. Maka kami pertaruhkan kehidupan dan penghidupan keluarga kami, masa depan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan berkati kehidupan anak-anak kami di masa muda yang mereka, pergaulan mereka, bimbing mereka, tuntun mereka, bentengi mereka dengan kuasa kasih-Mu Tuhan.
sehingga mereka dijauhkan daripada hal-hal yang mendatangkan pada dosa dan kebinasaan. Bagi mereka yang sementara duduk di bangku pendidikan, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, diberkati Tuhan sehingga mereka boleh menggapai, meraih cita-cita dan harapan mereka di masa depan. Bagi orang tua, berkati pekerjaan mereka, limpahkan berkat bagi mereka. Dan juga Tuhan, bagi siapa saja yang menyaksikan, menonton tayangan perenungan harian keluarga di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan, diberkati kami semua. Kami yang lemah iman, Tuhan kuatkan iman. Kami yang berduka, Engkau hiburkan kami. Kami yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kehidupan kami. Kami yang bergumul dari segi ekonomi, Tuhan Engkau bukakan berkat melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh mata pencarian, kami memperoleh berkat untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, kami juga senantiasa mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan iman mereka, pergumulan keluarga mereka, pergaulan mereka. Tuhan, Engkau yang paling tahu titik-titik terendah setiap kami manusia. Maka Engkau hampirilah kami, ubahkan kehidupan kami, dan balutlah kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami tidak pernah merasa sendiri. Kami selalu merasakan kehadiran-Mu, dan kami berubah oleh pembaruan budi-Mu. Kami hidup dalam pertobatan, kami jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus sertai kehidupan kami. Ya Tuhan kami, ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Dan kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini terus menjadi bekal bagi kehidupan kita, bisa menerani setiap perjalanan kehidupan kita, menuntun arah perjalanan kita mau kemana. Dan pastinya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan tentunya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share tayangan-tayangan video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan, sehingga lewat apa yang kita perbuat itu semakin banyak orang yang akan terberkati. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.